Mengapa Yesus tidak memberikan kisah tentang seorang kaya dengan satu anak yang jahat yang meninggalkan rumahnya? Apa peranan anak yang sulung di dalam kisah ini? Apakah ia hanya sekedar dimasukkan sebagai bumbu cerita? Hari ini kita akan mempelajari ajaran Yesus di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Begitulah sebutan umum bagi perumpamaan ini. Mengingat bacaannya terlalu panjang, saya harap Anda bisa membacanya sendiri di rumah. Izinkan saya untuk menguraikan secara singkat isi perumpamaan yang dicatat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini. Ada seorang kaya yang mempunyai dua anak. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Berikanlah bagian warisanku sekarang juga." Lalu ayahnya memberi bagian warisan kepada anak itu. Kemudian si bungsu ini pergi membawa bagian warisannya ke negeri yang jauh. Ketika ia di perantauan, ia berpoya-poya dan menghabiskan seluruh harta warisannya, kemudian jatuh miskin. Ia mulai kelaparan. Ia berusaha bertahan hidup dengan mencari pekerjaan, dan kemudian ia berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Dan tampaknya karena ia tidak punya kemampuan kerja, hanya pekerjaan sebagai pemelihara babi sajalah yang bisa ia kerjakan dengan baik. Pekerjaan ini sebenarnya tidak diizinkan bagi orang Yahudi. Dengan pekerjaan itu, ia menerima upah, tetapi ternyata upahnya itu tidak cukup dan ia masih saja kelaparan. Ia lalu tergiur untuk menikmati makanan babi supaya perutnya dapat dikenyangkan. Alkitab menyebutkan lalu ia menyadari keadaannya. Ia terbangun dari mimpinya. Selama ini ia menjalani hidupnya di dalam mimpi. Kemudian si bungsu itu berkata, "Saya akan pulang ke rumah ayahku." Ia mulai menyadari betapa sikapnya yang kurang ajar yang sudah ia perlihatkan kepada ayahnya sebelumnya. Ia juga mulai menyadari betapa ayahnya sudah sangat berbaik hati kepadanya. Jadi untuk pertama kalinya ia mulai menghargai ayahnya dengan setulus hati. Ia lalu berpikir, "Ayahku adalah orang yang sangat baik. Aku akan pulang kepadanya dan berkata, 'Bapa, aku telah berdosa kepadamu dan kepada Allah. Aku tidak meminta untuk diterima sebagai anak lagi.' Karena jika ia kembali sebagai anak, maka ia akan menerima warisan lagi. Bukankah begitu? Akan tetapi ia sudah menghabiskan jatah warisannya. Ia tidak berhak untuk menerima warisan apa-apa lagi. Jadi si bungsu ini memutuskan untuk berkata, 'Berilah saya tempat di antara para budakmu, ayah.' Kemudian ia berangkat pulang. Ketika ia mulai mendekati rumahnya, anak-anak di kampung melihat kedatangannya dan berseru, 'Hei, bukankah itu anak orang kaya yang tinggal di kampung kita?' Desa-desa orang Yahudi sangat mirip dengan desa-desa di Indonesia. Ada banyak anak kecil yang bermain-main di jalanan. Sambil bermain-main, mereka saling mengenal satu sama lain, dan juga mereka mengenal semua orang di kampungnya. Ketika mereka melihat si bungsu yang lama menghilang itu sedang berjalan menuju kampung, mereka berlarian ke rumah si orang kaya sambil berteriak-teriak, 'Coba tebak, siapa orang yang sedang berjalan menuju kampung kita?' Lalu mereka memberitahu dia bahwa anaknya yang bungsu sudah kembali ke kampung. Dapatkah Anda bayangkan betapa bahagianya sang ayah? Ia segera berlari menyambut anaknya. Ia langsung menyuruh para hambanya untuk mengambil jubah yang terbaik. Bukan sekedar jubah yang bagus, tetapi yang terbaik, dan cincin permata, dan memakaikannya kepada anaknya yang bungsu itu. Ia juga menyuruh para budaknya untuk memakaikan sandal di kaki anaknya. Ini adalah tindakan untuk mengakui anak bungsu itu sebagai tuan atas hamba-hamba itu. Karena memakaikan sandal di kaki seseorang adalah tindakan mengakui bahwa orang itu adalah majikannya. Demikianlah, sang ayah melanjutkan tindakannya dengan berkata, 'Sembelilah anak lembu gemukan.' Ini bukan sekedar anak lembu yang gemuk, melainkan anak lembu yang sengaja digemukkan secara khusus untuk keperluan pesta. Mereka bergembira karena sang ayah berkata, 'Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali.'" Ketika anak yang sulung yang sedang bekerja di ladang karena ia orang yang rajin bekerja, sampai di rumah dan mendengar suara musik serta melihat pesta yang sedang berlangsung, ia membatin, "Apa ini? Apakah mereka sedang mengadakan pesta?" Lalu ia bertanya kepada salah seorang budak di situ, "Apa yang sedang terjadi?" "Oh, adikmu sudah pulang kembali." Mereka mengira bahwa ia senang mendengar kabar itu. Namun tidak, si sulung ini bergegas mendatangi ayahnya dan berkata dengan marah, "Bertahun-tahun aku telah bekerja melayanimu dan tidak pernah mengabaikan perintahmu. Tetapi engkau bahkan tidak pernah memberiku seekor kambing muda supaya aku bisa berpesta dengan teman-temanku." Lukas 15 ayat 29. Ia lupa bahwa sebagai anak yang sulung, ia berhak atas warisan 2 kali lipat dibanding anak yang lain.
Tampaknya ia berharap untuk menikmati lebih daripada sekedar jatah 2 kali lipat itu. Anda mungkin akan bertanya, baiklah, kami semua sudah tahu isi cerita itu. Tetapi apakah Anda mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus buat kita? Anda mungkin menjawab, mudah saja, poinnya adalah si bungsu ini anak yang jahat. Ia pergi meninggalkan rumahnya, tetapi ketika ia pulang dan bertobat, ayahnya sangat gembira dan menerima kedatangannya. Akan tetapi cerita ini begitu panjang, sangat sulit untuk menerima bahwa poin yang mau disampaikan hanya sesingkat itu. Saya perlu mengajukan pertanyaan ini, mengapa ada 2 anak? Mengapa Yesus tidak memberikan kisah tentang seorang kaya dengan 1 anak yang jahat yang meninggalkan rumahnya? Apa peranan anak yang sulung di dalam kisah ini? Apakah ia hanya sekedar dimasukkan sebagai bumbu cerita? Sebagaimana biasa yang dilakukan oleh seorang pelajar yang tidak tahu jawaban apa lagi yang harus ditulisnya dalam kertas ujian, dan mengarang bebas di sana-sini agar jawabannya terkesan banyak. Buat apa Yesus menambahkan bumbu cerita dalam kisah ini? Kita juga merasa si anak sulung ini tampaknya kurang mendapat perlakuan yang adil. Sang ayah tidak menyangkal si sulung sudah melayaninya dengan baik, bahwa si sulung ini selalu mematuhinya. Yang pasti anak yang sulung ini adalah anak yang jauh lebih baik. Anggap saja Anda memiliki 2 orang anak. Anak yang sulung adalah anak yang rajin bekerja dan selalu taat. Tetapi anak yang bungsu adalah anak yang pemboros, nakal, suka memberontak perintah Anda, dan akhirnya yang minggat ke negeri yang jauh. Anak yang mana yang lebih Anda sukai? Anda tentu akan memilih anak yang sulung. Dan jika si bungsu itu kembali ke rumah, mungkin Anda akan berkata, "Kamu sudah pulang? Baiklah. Kamu akan kuberikan tempat di antara para pelayan untuk melihat apakah kamu akan mengecewakanku lagi." Sang ayah di dalam kisah ini tampaknya terlalu dipengaruhi oleh perasaan. Anda mungkin akan berkata bahwa ia telah menganggap remeh kualitas baik anak sulungnya. Jadi tentunya simpati Anda akan terarah pada anak sulung ini. Di samping itu, si anak sulung ini memang mempunyai alasan tepat ketika ia mengajukan protesnya. Apa yang sedang ayah lakukan? Anak ini sudah memboroskan harta ayah. Apakah ayah sedang mendorongnya untuk melakukan hal semacam ini lagi dengan mengadakan pesta besar untuk dia? Jadi Anda mungkin akan berkata tidak masuk akal. Bukan begitu caranya memperlakukan anak yang riwayat hidupnya seburuk itu. Mari kita perhatikan. Perbuatan apa yang telah dilakukan si bungsu terhadap kakaknya sehingga si sulung menjadi sangat marah? Pada saat saya memberikan penekanan pada peristiwa si bungsu menerima jubah yang terbaik, cincin permata dan sandal, Lukas 15 ayat 22, ini sangat penting untuk dipahami. Karena hal ini bermakna bahwa sang ayah telah memberikan kedudukan yang lebih tinggi pada si anak bungsu. Itulah sebabnya mengapa si sulung mengajukan protes. Bukan sekedar kepulangan si bungsu itu yang membuatnya tidak senang, tetapi yang terutama adalah kenyataan bahwa si bungsu ini diberi kedudukan yang lebih tinggi daripada dia. Anak yang bungsu ini telah menggantikan posisi anak yang sulung. Dapatkah Anda melihat poin ini? Jadi Anda boleh bersimpati kepada si sulung. Mengapa ada 2 anak? Ketika saya memberi petunjuk ini, mungkin beberapa dari Anda yang sudah akrab dengan perjanjian lama akan segera teringat pada contoh yang tersedia di sana. Anda segera tahu bagian mana dari perjanjian lama yang bercerita tentang anak bungsu yang menggusur kedudukan anak sulung. Esau dan Yakub adalah kisah tentang 2 orang anak. Jika Anda meletakkan perumpamaan tentang anak yang hilang ini di samping kisah tentang Esau dan Yakub, Anda akan segera dapat melihat kesejajaran dari keduanya. Anda mulai melihat bahwa perumpamaan ini dibuat untuk mengarahkan perhatian kita ke masa perjanjian lama. Esau adalah orang yang sibuk di ladang. Dan di Lukas 15 ayat 25 kita membaca bahwa si sulung baru pulang dari ladang. Dan sama seperti si anak bungsu ini, Yakub juga pergi ke negeri yang jauh dan mendapat perlakuan yang buruk di sana. Ia harus menerima tindakan kecurangan dan segala tekanan dari pamannya sendiri, Laban. Pada akhirnya Yakub kemudian menggantikan kedudukan kakaknya Esau ketika ia mengambil alih hak kesulungan itu. Banyak orang yang tidak puas dengan tindakan Yakub seperti itu. Akan tetapi mereka lupa satu hal. Alkitab memberitahu kita bahwa Esau sendiri yang meremehkan hak kesulungannya. Apakah Yakub menginginkan hak kesulungan itu karena ia tergiur oleh harta ayahnya? Tidak sama sekali. Yang Yakub inginkan hanyalah berkat dari hak itu. Anda bisa membaca kisah ini di Kejadian 25. Kita tidak punya cukup waktu untuk membahas hal itu sekarang ini. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah tidak seperti Esau. Yakub adalah orang yang sangat peduli dengan perkara rohani. Itu sebabnya ia menghendaki berkat dari ayahnya. Jadi bukan harta yang diincarnya. Anda harus memperhatikan hal ini baik-baik. Contoh kedua,
Daud dan Saul adalah contoh sejajar pada tingkatan yang berbeda. Di sini Anda juga melihat betapa Daud menggeser kedudukan Saul. Posisi raja diambil dari Saul dan diberikan kepada Daud. Sekali lagi sebagai anak yang bungsu, Daud harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di padang belantara selama bertahun-tahun. Namun di dalam setiap contoh kasus, kasih Allah selalu tertuju kepada anak yang bungsu. Allah berkata, "Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau." Roma 9 ayat 13. Karena Esau hanya tertarik pada perkara duniawi dan bukannya hal-hal yang berasal dari Allah. Hal ini tidak berarti bahwa Yakub adalah orang yang sangat rohani. Seperti si anak bungsu ini, saat Yakub mengadakan perjalanan menuju negeri yang jauh, ia bertemu dengan Allah pada saat ia sedang tidur. Allah datang kepadanya, dan seluruh hidupnya berubah total sebagai akibat dari peristiwa itu. Dengan cara yang sama, Daud juga mengalami perubahan pada masa pengembaraannya di padang belantara. Allah berkata tentang Daud, "Inilah orang yang menyenangkan hatiku." Jika Anda memahami paralel-paralel dari perjanjian lama ini, Anda akan mengerti bahwa kedua anak itu mewakili dua macam orang yang berbeda. Anda perlu ingat bahwa mereka yang mendengar perumpamaan itu adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka segera dapat memahami apa yang Yesus ajarkan karena mereka paham isi perjanjian lama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya dengan judul Mati bagi yang lama dan hidup bagi yang baru. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.